Yang pertama, saya akan menjelaskan program Q. Pada program kali ini, header yang digunakan adalah stdio.h, jonio.h, dan strelib.h. Struct bank ini adalah sebuah fungsi yang diberi nama bank dengan tipe data struct. Isinya pendeklarasian sebuah variabel nama, kode, keperluan, dan nominal dengan masing-masing batas karakter 20 yang bertipe data char atau string. In main ini adalah sebuah fungsi utama dalam suatu program C yang memiliki tipe data integer. Di dalamnya terdapat pendeklarasian variabel dan pemberian nilai awal. Ada struct bank data 10 dan int pil n sama dengan 1, i pil 2, head sama dengan 0, tail sama dengan 0, pil 3, m, e sama dengan 0, int pil 4. Dan kita membuat susunan pilihan menu terlebih dahulu seperti 1 enqueue sampai exit. Kemudian ada perintah input dalam kalimat masukkan pilihan. Masuk ke percabangan switch dalam kurung pil. Pada case 1 terdapat percabangan if dengan kondisi if tail sama dengan 10. Ketika kondisinya benar, maka program akan mencetak kalimat maaf antrian telah penuh. Kondisi else-nya pada blok input ada fflus stdin berfungsi untuk menghapus flus isi dari input buffer. Biasanya ketika menginput sesuatu input buffer akan terisi jika kita menginput lagi, maka kita tidak bisa karena input buffer sudah terisi penuh. Lalu ada perintah input dan input nama, input keperluan, input kode, dan input nominal. Di luar blok input ada perintah input lagi dengan kalimat ingin input lagi 1-2 yang fungsinya menanyakan apakah user akan menginput sebuah data lagi atau sudah selesai. Dan terdapat percabangan lagi dari pertanyaan input tadi yang berkondisi if pil 2 sama dengan 1. Ketika user menginput 2, maka program akan kembali ke blok input. Ketika user menginput 1, otomatis program akan kembali ke blok awal. Pada case 2, ini adalah case yang berisi perintah untuk menghapus sebuah antrian. Pertama-tama ada perintah input konfirmasi. Program bertanya apakah user benar-benar ingin menghapus antrian. Ketika user menginput 1, maka masuk ke dalam percabangan if yang berkondisi if pil 4 sama dengan 1. Terdapat if bersarang yang dimana ketika user menginput 1, maka program akan memastikan lagi bahwa tail tidak boleh kosong dan nilai dari head sama dengan tail. Ketika kondisi benar, maka program akan mencetak maaf tidak ada antrian dan kembali ke blok awal lagi. Else, program akan mencetak penghapusan berhasil, nilai dari E bertambah 1 tiap penggunaannya, dan juga nilai dari head. Setelah itu, program akan kembali ke blok awal. Jika user menginput 2, maka program akan kembali ke menu atau ke blok awal. Else, program akan mencetak input valid dan kembali ke blok awal. Pada case 3 berfungsi untuk mencetak sebuah antrian telah dibuat user sebelumnya. Terdapat percabangan if dengan kondisi if head sama dengan tail, head besar tail. Ketika nilai head sama dengan tail atau nilai dari head lebih besar dari tail, maka program akan mencetak maaf tidak ada data dan kembali ke blok awal. Else, program akan menampilkan beberapa pilihan, yaitu 1 lihat semua data atau 2 kembali. If pil 3 sama dengan 1, jika user menginput 1, maka program akan mencetak data antrian dan terdapat perulangan for dengan kondisi
for i sama dengan head, i kecil tail, i plus plus. Ketika nilai dari i sama dengan head lebih kecil dari head, maka ia akan bertambah 1 tiap digunakan, lalu mencetak antrian yang sudah diinput oleh user. Setelah itu kembali ke blok lihat. Ketika user menginput 2, maka program akan kembali ke blok awal. Else, program akan mencetak maaf kode yang Anda masukkan tidak ada, dan program akan kembali ke blok lihat. Pada case 4, ini hanya mencetak terima kasih lalu return 0, program berhenti atau selesai. Dan ini adalah default. Ketika user menginput angka di luar pilihan menu, maka program akan mencetak maaf, kode Anda salah, dan program akan kembali ke blok awal. Yang kedua, saya akan menjelaskan program tree. Pada program kali ini menggunakan 3 header, yaitu stdio.h, chonio.h, dan stdelete.h. Lalu terdapat struct node, berfungsi untuk pendeklarasian sebuah struct yang diberi nama node, yang berisi pendeklarasian variabel data yang bertipe data integer. Lalu ada node kiri adalah sebuah pointer, lalu ada juga node kanan. Lalu masuk ke fungsi void tambah yang berparameter not root in data baru, lalu ada percabangan if dengan kondisi if root sama dengan 0. Ketika root tidak diberi nilai, maka node baru membuat pointer baru yang diberi nama baru. Baru sama dengan new node, nilai dari baru sama dengan new node baru. Baru ke data sama dengan data baru. Ketika pointer baru pindah ke pointer data, maka nilai data baru kiri sama dengan 0. Jika pointer baru menuju ke pointer kiri, maka nilainya tidak boleh kosong. Baru kanan sama dengan 0. Ketika nilai pointer baru menuju ke pointer kanan, maka nilainya tidak boleh kosong. Root sama dengan baru, nilai dari pointer root sama dengan baru. Root kiri sama dengan 0, jika pointer root menuju kiri, maka nilai tidak boleh kosong. Begitu juga dengan root kanan sama dengan 0, lalu perintah cetak kalimat data bertambah. Kemudian ada kondisi else if, data baru kecil root data. Ketika nilai dari data baru lebih kecil dari pointer root menuju data, maka program akan melakukan tambah root menuju kiri data baru, dan else if data baru lebih besar root menuju data. Ketika nilai dari data baru lebih besar dari pointer root menuju data, program akan melakukan tambah root ke kanan data baru, dan else if data baru sama dengan root ke data. Ketika nilai data baru sama dengan nilai dari pointer root menuju data, maka program akan mencetak data sudah ada. Fungsi kedua kali ini adalah void preorder node root. Pada fungsi kali ini bertujuan untuk mengatur posisi data sesuai dengan aturan preorder. If root sama dengan 0, ketika nilai root tidak sama dengan 0, maka program akan menjalankan perintah cetak %d root ke data. Jadi pertama akan dicetak terlebih dahulu preorder root ke kiri, lalu data dipindahkan ke kiri, preorder root ke kanan, yang akhirnya data akan dipindahkan ke kanan. Untuk void in order dan post order penjelasannya sama dengan preorder, namun letaknya saja yang berbeda. Selanjutnya, fungsi utama yaitu void main. Di dalamnya terdapat pendeklarasian dari variabel pil yang bertipe data char atau string, dan variabel terus yang sudah diberi nilai yaitu 1 dan bertipe data integer. Lalu terdapat perulangan menggunakan while dengan kondisi while terus sama dengan 1. Lalu ada pendeklarasian variabel data yang bertipe data integer. Lalu cetak pilihan-pilihan yang terdapat pada menu ini. Lalu perintah input untuk memilih menu yang ingin dipilih.
Lalu ada perulangan while kembali dengan kondisi while pil sama dengan 1, besar sama dengan 1, dan pil kecil sama dengan 5. Pil sama dengan gauge. Jadi ketika pil lebih dari 1 dan pil kurang 5, maka lakukan print %c/n pil, lalu masuk ke switch case. Pada case 1, program akan memberi inputan dengan kalimat data baru, lalu program akan memanggil tambah. Pada case 2, ada percabangan if yang berkondisi if pohon sama dengan 0, pre-order pohon. Ketika nilai dari pohon tidak sama dengan 0, maka program akan memanggil fungsi pre-order pohon, dan else cetak masih kosong menandakan bahwa data belum ada isinya. Case ketiga, if pohon sama dengan 0, in order pohon. Ketika nilai dari pohon tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka program akan memanggil fungsi in order pohon, else program akan mencetak masih kosong. Case keempat, if pohon sama dengan 0, pre-order pohon. Nilai dari pohon tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka program akan memanggil post order pohon, else cetak masih kosong. Kondisi defaultnya adalah terus sama dengan 0 agar program berhenti. Kemudian ada percabangan if dengan kondisi if pil sama dengan 5. Gauge. Jadi ketika nilai dari pil tidak sama dengan 5, maka program akan menjalankan perintah gauge, dan yang terakhir gauge return null. Yang ketiga, saya akan menjelaskan program insertion sort. Pada program kali ini menggunakan header stdio.h. Kemudian pada fungsi main terdapat pendeklarasian variabel n, array dengan kapasitas 100, i, j, dan tmp dengan tipe data integer. Kemudian mencetak perintah masukkan jumlah banyak data dan mencetak %d data angka integer. Untuk i sama dengan 0, i kecil n, i++, perintah di atas akan dijalankan. Ketika j kecil 0, maka array j kurang 1 lebih besar dari array j. tmp bernilai sama dengan array j bernilai sama dengan array j kurang 1, sehingga array j kurang 1 sama dengan tmp. Nilai j akan berkurang 1 setiap penggunaannya. Kemudian mencetak hasil pengurutan sebagai berikut. Untuk i sama dengan 0, i kecil n kurang 1, i++, maka program akan mencetak %d dari variabel array i. Kemudian return null untuk menghentikan program.